Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Hai guys, bersama saya Satria dan di sini saya akan membahas tentang fungsi dari manajemen mengenai planning atau perencanaan dan organisasi atau berorganisasi. Jadi guys, dalam fungsi manajemen, planning atau perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan bagaimana caranya untuk mencapai. Sedangkan organisasi, proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar rencana tadi sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Pertama, menyusun jadwal, membuat jadwal harian atau mingguan untuk belajar, bekerja, istirahat, dan kegiatan lainnya. Kedua, mengatur keuangan, merencanakan anggaran bulanan dengan memperkirakan pemasukan dan pengeluaran untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. Mengatur sumber daya, mengorganisasikan sumber daya yang ada, baik itu uang, waktu, atau barang agar dapat digunakan secara optimal. Membentuk tim kerja dalam kerja kelompok atau proyek, pembagian tugas, dan peran penting untuk memastikan semua aspek tercakup. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Juliani. Di sini saya akan menjelaskan 2 dari 4 fungsi manajemen. Tahukah kamu, di setiap perusahaan yang sukses dan besar, pasti punya strategi yang matang dan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan 2 hal tersebut dalam fungsi manajemen, yaitu pengarahan dan pengendalian. Pengarahan adalah mengarahkan SDM seperti karyawan, staff, dan tenaga kerja lainnya, serta memotivasi mereka dengan membuat suasana yang lebih dinamis, lingkungan yang lebih sehat, efektif, dan efisien. Nah, teman-teman, ini untuk contoh yang pertama, yaitu seorang manajer melakukan pengarahan kepada karyawan dan stafnya mengenai target penjualan dan target pasar perusahaan. Contoh yang kedua, seorang insinyur sipil sedang memberi arahan kepada para pekerja di lapangan. Baiklah, last but not least, pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja yang tentunya telah berpatokan pada standar yang telah ditetapkan. Jadi, apabila tidak sesuai dengan standar, kita bisa mengevaluasi dan merefleksinya. Nah, untuk contohnya, yuk simak video selanjutnya. Seorang manajer sedang memeriksa laporan keuangan perusahaan secara berkala dan memastikan semua keputusan finansial tetap efisien dan tidak keluar dari target perusahaan. Dalam sebuah tim, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tapi, manajer yang baik akan menilai situasi, mendengarkan kedua pihak, lalu mencari solusi yang adil dengan komunikasi dan sikap yang tenang. Konflik bisa terselesaikan. Jadi, keempat fungsi manajemen ini saling berkaitan membentuk satu kesatuan yang membuat organisasi berjalan efektif dan efisien serta berkembang lebih baik di masa depan. Hai semuanya, jadi setelah kalian mengetahui materi-materi sebelumnya, di sini aku bakal ngejelasin materi tentang konsep pemasaran juga. Kalian pengen tahu nggak sih apa sih sebenarnya definisi dan tujuan utamanya? Nah, tujuan utamanya yaitu menciptakan nilai dan hubungan baik dengan para konsumen. Jadi perbedaannya dengan pemasaran tradisional itu mereka tidak hanya fokus dengan produk yang mereka diciptakan, tetapi mereka juga berfokus kepada
Analisis pasar adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang konsumen, pesaing, dan kondisi pasar untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Tujuannya tentu untuk mengetahui siapa pembeli potensial, ukuran peluang, dan resiko yang harus diantisipasi. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Alwi. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang analisis pasar. Jadi analisis pasar itu adalah sebuah langkah yang krusial dalam sebelum memulai sebuah bisnis. Karena dengan analisis pasar itu kita dapat menentukan siapa pesaing kita, konsumen kita, dan seberapa besar permintaan konsumen. Tentu dengan melakukan analisis pasar ini kita bisa memperoleh atau mengetahui berapa besar permintaan konsumen, lalu ke siapa pesaing kita, dan kondisi pasar yang sekarang. Sehingga kita tuh dapat menyesuaikan strategi bisnis kita dengan kondisi pasar yang sekarang, dan juga dapat menjalankan bisnis kita dengan secara efisien. Baiklah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi tujuan dari analisis pasar itu apa sih? Jadi tujuan utama dari analisis pasar itu adalah untuk menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan itu memahami market itu dengan baik. Tapi ada juga beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama adalah untuk membantu dalam membuat rencana pemasaran. Lalu yang kedua yaitu adalah untuk membantu penerapan kebijakan pemasaran. Dan juga yang ketiga yaitu mempelajari lebih lanjut mengenai jenis pasar. Yang keempat yaitu seperti apa jenis pasar kita, memahami karakteristik dengan jelas yang ada di pasar atau yang terjadi di lingkungan pasar bisnis kita. Yang keenam yaitu menyiapkan saat dalam menghadapi persaingan yang ada di pasar. Jadi itu saja yang saya ketahui dari analisis pasar ini. Oke guys, jadi mengapa sih analisis pasar itu penting bagi seorang pebisnis? Jadi terdapat 6 poin mengapa analisis pasar itu penting bagi seorang pebisnis. Yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui peluang bisnis. Yang kedua yaitu mengetahui konsumen. Maksud dari mengetahui konsumen ini adalah kita tuh melakukan analisis apakah produk yang kita rencanakan atau yang kita buat ini sudah bisa berorientasi dengan konsumen yang kita tuju. Lalu yang ketiga yaitu adalah membantu persaingan. Maksud dari membantu persaingan ini adalah dengan melakukan analisis itu kita dapat memahami atau mengetahui kelemahan atau kelebihan dari pesaing kita, sehingga kita tuh dapat melakukan atau menyiapkan strategi yang efektif untuk bersaing dengan mereka. Yang keempat yaitu adalah menjadi tren bisnis. Maksud dari tren bisnis ini sendiri yaitu adalah kita memunculkan ide-ide baru atau inovasi baru. Dengan ide baru atau inovasi baru ini diharapkan kita tuh dapat viral lah, atau hal-hal baru ini dapat viral di masyarakat atau di konsumen, sehingga tuh dapat menaikkan pasar kita, sehingga kita tuh menjadi tren bisnis lah. Lalu yang kelima yaitu adalah membantu perencanaan jangka panjang. Yang keenam yaitu mengurangi resiko bisnis. Nah itu saja 6 poin yang dapat saya sampaikan dari mengapa analisis itu penting bagi seorang pebisnis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah. langkah-langkah analisis pemasaran. Terdapat 5 poin dari langkah-langkah analisis pemasaran ini. Yang pertama yaitu adalah menentukan pasar yang relevan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi segmen pasar. Yang ketiga melakukan pendekatan permintaan pasar, dan keempat yaitu
melakukan pendekatan penawaran pasar. Dan yang terakhir yaitu adalah mengamati perkembangan pasar. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah bauran pemasaran. Jadi apa sih bauran pemasaran itu? Nah, menurut para ahli sendiri, bauran pemasaran itu adalah sebuah variabel atau sekumpulan variabel yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target pasar itu sendiri. Atau secara singkatnya, bauran pemasaran itu adalah strategi untuk memaksimalkan penjualan. Nah, yang terakhir yaitu adalah unsur utama dari bauran pemasaran. Jadi terdapat 4 poin dari unsur utama bauran pemasaran ini. Yang pertama itu adalah produk yang akan kita pasarkan. Lalu yang kedua adalah price, harga dari produk yang akan kita pasarkan. Yang ketiga yaitu adalah promosi, yaitu aktivitas promosi dari produk kita ini. Yang keempat yaitu adalah place, yaitu tempat atau aktivitas pemasaran atau kondisi pemasaran. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kim. Dadah. Halo semuanya, di sini dengan Vina kita bakal membahas strategi bersaing dalam bisnis global dan bisnis digital. Di sini kita bakal lihat jenis-jenis, hambatan, tujuan, langkah-langkah dalam membuat strategi bisnis global, dan juga kita bakal lihat contoh sukses dari perusahaan dunia. Setiap membangun bisnis pasti akan selalu ada rintangan yang ada. Begitu pula dengan bisnis internasional. Kalian tahu nggak sih kenapa perusahaan ingin go internasional? Kenapa? Karena perusahaan ingin meningkatkan profit dan penjualan, diversifikasi resiko ekonomi antar negara, mempererat hubungan antar negara, dan juga perusahaan ingin memanfaatkan keunggulan kompetitif tiap negara. Ada 6 jenis bisnis global. Yang pertama adalah impor dan ekspor. Impor dan ekspor merupakan proses menjual atau membeli produk antar negara. Yang kedua adalah investasi langsung asing atau instansi. FDI merupakan perusahaan yang mendirikan anak usaha atau pabrik di negara lain. Yang ketiga ada franchising atau licensing. Seperti McDonald's yang memberikan izin kepada pihak lain untuk membuka cabang di negara lain. Yang keempat adalah joint venture. Ketika dua perusahaan dari negara yang berbeda bekerja sama untuk membuka usaha baru. Yang kelima ada e-commerce global. Berkat digitalisasi, sekarang kita bisa menjual produk ke seluruh dunia melewati platform seperti Alibaba ataupun Amazon. Yang terakhir, outsourcing. Ketika kita mendirikan perusahaan dan kita memakai tenaga kerja asing untuk mengefisiensikan biaya. Terima kasih. Perusahaan bisa sukses di pasar internasional. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, sekarang kita bakal lihat contoh sukses dari perusahaan top dunia. Yang pertama ada Apple. Perusahaan Apple berfokus pada inovasi dan loyalitas merek. Yang kedua ada dari Amazon. Amazon berfokus pada kenyamanan pelanggan dan juga kecepatan layanan. Dan yang ketiga ada dari Toyota. Toyota berfokus pada efisiensi dan kualitas produksi global. Nah, dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa strategi bersaing dalam bisnis global dan digital menuntut perusahaan untuk adaptif, inovatif, dan juga sensitif terhadap budaya lokal. Dan juga bisnis global bukan hanya untuk menjual produk ke luar negeri,